Aku cinta. Duit sama suami. Duit bukan suami. Suami yang bawa duit. Lo nggak berstrategi. Banyaknya rumor belakangan ini yang menyebut Mahalini berpacaran dengan Rizky Febian bukan karena ketulusan ataupun adanya daya tarik kegantengan yang bisa bermula dari mata turun ke hati dan alih-alih senyummu merobek saldoku. Yang notabene Rizky Febian sebagai sosok atau public figure yang cukup mapan dengan materi dari berbagai sumber penghasilannya selain dari bernyanyi adalah salah satu strategi Mahalini mau ke Rizky Febian. Hal tersebut dibantah keras oleh pelantun Sisa Rasa ini. Menurutnya, ia merantau ke Jakarta dari Bali benar-benar ingin bekerja dengan hasil keringatnya sendiri mencari cuan dan bukan datang untuk memanfaatkan orang lain termasuk Rizky Febian. Yang maksudnya gue sangat jaga banget karena gue di sini sendiri, gue di sini bener-bener merantau banget gitu. 2 tahun sama mama terus ditinggal mama, akhirnya untuk balik ke Jakarta aja tuh sulit banget. Maksudnya pada saat itu papa tuh kayak yang apa ya? Pada saat itu tuh papa tuh kayak yang maksa buat ayo balik ke Jakarta lagi gitu. Maksudnya berkarir lagi. Kamu aja udah cuti dokter tuh udah hampir 2 tahun Demi karir nyanyi. Demi karir nyanyi. Dan papa tuh udah percaya banget aku di musik gitu. Karena menurut papa memang Lini tuh berkembang banget di musik, dia bilang gitu. Bahkan dengan tegas Mahalini, ia bertemu dengan Rizky Febian dan singkat ceritanya kini sudah bertunangan dan tak lama lagi melangsungkan pernikahan pastinya. Tujuannya bukan mencari suami yang membawa duit, tapi sekali lagi memang benar-benar ingin fokus mencari duit buat keluarga, masa depan, dan untuk menikmati hari tuanya meski tanpa suami nantinya. Mahalini mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah pernah memutuskan untuk tidak ingin menikah. Hal tersebut sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Gue sudah menjelaskan bahwa kalau gue nggak nikah ya udah gue nggak nikah. Dengan alasan trauma kepada laki-laki sebab sudah berkali-kali disakiti hatinya. Poinnya di sini, Mahalini dipertemukan dengan Rizky Febian. Menurut Mahalini, itu tak lain adalah campur tangan radar semesta yang tak bisa ia hindari. Itu tuh cukup bukan semata-mata karena mau lo harus kena nih pelet gue nih gitu, enggak. Tapi memang begitu keadaannya pada saat itu. Tapi lo nggak berstrategi kan? Enggak, kayak ada judulnya gue ciptain satu kisah sempurna, itu buat Iki kan. Oh, Pria apa? bohong ya? Bohong, lu nggak suka tuh ya? Iya, bohong atau ngecewain pasangan lah. Apa? Ya Kecewain apalah. banyak. Ya apapun itu kayak ngebohong, Bohong. selingkuh. Udah pernah diselingkuhin? Enggak dong. Gue dulu pernah. Udah pernah diselingkuhin? Oh, pernah. 4 Oke. kali. Bohong udah sering. Berapa kali? 4 kali dalam nyawa. Mohon maaf ya, itu kutukan wanita cantik biasanya. Oh gitu. Iya, harus mengalami perselingkuhan. Oh gitu. Seperti apa ungkapan langsung dari Mahalini mengenai hal tersebut? Serta, apakah benar Mahalini fokus bekerja keras selama ini karena memang diketahui wanita Bali sejak dahulu sudah dikenal sebagai pekerja keras? Berikut informasinya untuk Anda dirangkum YouTube channel Berbagi Cerita CBC. Setiap manusia memiliki sikap dan sifat yang berbeda. Sekalipun ia adalah anak kembar, tetap memiliki perbedaan. Namun, modern ini tak sedikit sesama kita yang berbeda pendapat. Kerjanya cuma berdebat tak berujung setiap harinya, bahkan setiap waktu dan setiap detik. Heran deh. Tapi, bagi yang bisa mengendalikan emosi dan menganggap perbedaan itu adalah warna, kemungkinan kiblat berpikirnya adalah jangan mencampuri urusan orang lain tanpa mengetahui akar permasalahannya. Karena orang lain hanya taunya protes tanpa mengetahui prosesnya atau permasalahannya ada di mana. Yang mereka nilai hanya yang dia lihat, bukan yang mereka rasakan. Maklumlah, zaman saat ini sepertinya orang baik belum tentu dianggap baik. Sebagai dasar beberapa kalimat yang Mimin baru utarakan ini, kita bisa mengambil kesimpulan dengan apa yang dituduhkan beberapa orang kepada Mahalini belakangan ini
bahwa ia menyukai Rizky Febian karena ada maunya dan bukan karena ada apanya. Yang menjalani kehidupan adalah mereka, yang mengetahui sepenuhnya pula hanya mereka berdua. Bahkan salah satu dari mereka pun tak selamanya mampu memahami apa yang diinginkan pasangannya. Dan ini berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Sebab yang bisa mengerti diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ternyata yang aku butuhin selama ini tuh cuma pengertian, udah gitu. Oke, cakep. Dan tahu segalanya tentang aku, udah. Karena kadang mau teman, mau fans, itu tuh nggak tahu hal segalanya tentang kita kecuali diri. Dan nggak bisa. Betul. Iya. Kecuali diri sendiri. Bahkan sama pasangan pun, mau pasangannya semengerti apapun, yang tahu diri itu diri sendiri. Betul. Tapi jangan salah, meski mungkin jumlahnya hanya sedikit, ada beberapa pasangan juga yang mampu memahami apa yang diinginkan pasangannya. Meski tanpa kata, namun ia mengetahui dan merasakan apa yang diinginkan. Nah, hal inilah yang terjadi pada kehidupan asmara atau asrama asmara Rizky Febian dan Mahalini saat ini. Mereka dipertemukan oleh radar semesta. Karena biasanya mama tuh yang paling tahu, walaupun aku nggak ngomong. Iya, makanya kamu nggak mau balik ke Jakarta itu, karena di Jakarta itu kamu bersama dengan mama. Iya, mengalami sendiri banyak hal. jadinya. Ya. Oke. Iki bisa? Bisa. Dan pada saat itu, kenapa kan tadi pertanyaannya pertama banget, Iya. kesamaan apa? Iya. Nah itu tuh semua jadi terbuka. Aku sama Iki tuh sama-sama jadinya. Karena ada satu rasa ya. Karena rasa itu, karena Iki juga ternyata Bahkan kata Mahalini, kehidupan masa lalunya pernah beberapa kali disakiti pria atau mantannya. Ironisnya, Mahalini masih tetap ingin bertahan. Bahkan diakuinya, dirinya juga pernah diselingkuhin 4 kali. Dan juga pernah mendapatkan perlakuan kurang mengenakan. Salah satunya ditoyor. palanya plak gitu. Sounding nama dong. Sama Instagram. Jangan bener. Sumpah gue pernah sama satu cowok terus diselingkuhin 4 kali. Lah, lu tahu pertama diselingkuhin? Gue pernah ditendang, gue pernah. Ditendang apa? Pernah. Sebelum lu jadi Mahalini sekarang? Iyalah. Oh, kalau Mahalini sekarang ditakut juga nendang lu. Tendang balik palanya plak gitu. Sounding nama dong. Sama Instagram. Jangan, kasihan. Hah? Kasihan. Terus di sini aja ya? Jangan. Oke. Terus gue pernah diginiin pot gitu. Oh, lu pernah di KDRT juga, Wak? Lu pernah kan RT gue? Baji. Ya, terus. Lantaran sudah mempertahankan dan terus mencoba mengerti pasangannya dan juga sebaliknya mengerti dirinya. Namun hal tersebut tetap saja tak ia dapatkan dari seorang lelaki manapun. Itulah kenapa kala itu Mahalini mengakui dirinya sudah mematangkan untuk vakum berpacaran. Bahkan sudah membulatkan tekad untuk tidak ingin menikah. Tak hanya itu, dari karakter sebelumnya, Mahalini adalah seorang gadis Bali yang lemah lembut dan selalu ingin mengalah. Pun dirubah drastis menjadi seorang Mahalini yang jutek dan bodoh amat. Di dalam kondisi tersebut, semesta mempertemukan Mahalini dan Rizky Febian di sebuah tempat keramaian di Bali. Dua-duanya saat itu berstatus jomblo, kesepian pula, dan juga sama-sama sudah ditinggalkan ibunya untuk selama-lamanya. Waktu aku di Bali lah ketemu Iki tuh, aku tuh orangnya bukan orang yang gimana ya, ketemu orang tuh langsung kayak suka apa gitu, enggak. Semua tuh anggap temen aja. Terus pada saat ketemu, ceritalah, oh ya mama kamu gini ya, oh ya mama aku gini juga gitu. Terus ada kesamaan dan banyak hal. Iki tuh ngeliat kamu tuh kok cuek banget kayak gitu. Kok kamu tuh kayak nggak ada perhatiannya. Terus akhirnya Oh, dia ngomong gitu? ya gitu. Terus gue Tapi kan belum jadian kan waktu itu? Belum. Iya. Tapi gue ngelakuin hal itu sampai gue jadian pun gue kayak gitu. Cuek aja. Cuek. Gitu. Dan mungkin juga dia merasa ingin mengejar gue karena laki-laki itu butuh tantangan sometimes. Mamamu Mamaku meninggal katanya di pas COVID. COVID 2021.
Mamanya Iki juga pas itu ya? 2020. Oke. Oh, jadi cerita. Jadi cerita mamanya Iki tuh sama mamaku tuh banyak banget juga punya kesamaan. Bahkan sampai hal terkecil kayak kopi apa, merek apa, sama. Oke. Hal kecil kayak gitu. Terus sifatnya, sikapnya, baiknya. Terus juga ternyata leluhur aku sama leluhur Iki tuh ada sinambungan gitu. Dan itu tuh nggak cuma satu orang yang ngomong gitu. Dan aku ada cerita dari zaman dulu gitu? Iya, jadi percaya nggak percaya ya. Tapi aku juga kayak gimana cara ngejelasinnya gitu. Berawal dari pertemuan tersebut dan tidak ada maksud atau kepikiran untuk mengenal lebih dalam lagi. Namun, Rizky Febian dihantui rasa penasaran di saat sesudah bertemu dengan Mahalini. Ujung-ujungnya, penasaran ingin mengenal lebih dalam Neng Lini. Singkat cerita, semut bertemu gula yang terkunci erat di toples. Sayangnya, penutup toples hanya plastik diikat karet. Aiki pun menembus hati yang terkunci tersebut. Tantangan belum sampai di situ. Ternyata gula di dalam toples yang diharapkan Aiki terhambur seperti gula pada umumnya, namun ternyata membeku. Perjuangannya untuk mendapatkan hati Mahalini yang super cuek pun tak membuat Aiki mundur selangkah pun. Hingga pada akhirnya melalui proses kurang lebih 1 bulan lamanya, Mahalini mencoba membuka hati yang terkunci dengan syarat Aiki harus menerima masa lalu Mahalini tanpa debat. Hingga lahirlah single Mahalini berjudul Kisah Sempurna yang dipersembahkan untuk Rizky Febian. Makanya ada judulnya gue ciptain satu kisah sempurna itu buat Iki kan. Oh. Nah itu tuh awalnya kan dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa, kamu yang pertama menyembuhkan Yang nyanyi berdua luka, itu ya? tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Tuh artinya maksudnya dia tuh masa lalu gue tuh bikin gue sakit hati banget, yang nggak mau buka hati. Itu cerita lagu tuh gitu. Terus akhirnya lo dateng, oke gue menyembuhkan luka gitu. Terus anjay banget ya nggak sih? Aku suka nih. Itu dari itu tuh gue kayak Iki tuh sampai yang kayak bikin gue mau ngomong bahwa gue cerita sama dia akhirnya kayak kalau kamu mau sama aku, kamu harus pelan-pelan bisa menerima. Gue bilang gitu. Tunggu. Sebelum lu ke situ, apa yang membuat lu ke situ? Iya karena dia kayak kamu kenapa sih kamu Nge-push. begini sih nge-push. Oke. Ya terus gue bilang kalau kamu mau sama aku, kamu harus bisa nerima aku yang sekarang. Keluarlah tuh kalimat. Keluarlah tuh nyenyong gue kan. Akhirnya mereka sepakat untuk menjalani hubungan asmara. Dengan dasar Mahalini telah menemukan apa yang tidak ditemukan pada lelaki lain selama ini, dan itu ada di dalam diri Aiki. Tak hanya itu, ternyata leluhur Aiki dan Lini juga sangat berkesinambungan dari cerita masa lampau. Soal kepercayaan gitu sih kalau aku, soalnya ini sebenarnya biar aku sama Iki yang tahu. Karena walaupun aku sama Iki beda, tapi kita ada satu kepercayaan yang sama. Kita tuh berdua tetap percaya akan namanya leluhur. Kita berdua kayak gitu. Udah sampai situ aja pasti mereka paham. Udah ada kesepakatan untuk menjadi satu kepercayaan. Ini memancing aja nih. Kan bertanya. Kalau kamu dijawab nggak apa-apa. Ntar aja itu. Ntar aja ya. Berarti nanti kalian lihat gitu ya, ibaratnya pesan yang pengen kamu sampaikan ke orang bahwa nanti lihat perjalanan aku sama Iki, masalah kepercayaan nanti segala macam, lihat gitu ya. Lebih ke sana ya. Iya, soalnya kita maksudnya Iki sama papa terus sama semuanya tuh tahu kalau semua agama tuh sebenarnya baik. Iya. Karena tergantung kitanya aja. Betul. Bukan rahasia umum pula, Mahalini yang dikenal pekerja keras tanpa memperlihatkan rasa capek meskipun lelah. Ternyata Mahalini secara alami memiliki bawaan yang mampu membaca atau menerawang hal-hal di sekitarnya. Nah, karena aku sama Iki tuh sama-sama ya aku suka baca orang juga kan. Maksudnya Asik. baca orang ya. Aku mau dibaca. Aku juga Iki juga cerita tentang Ayu. Lu nggak kebal kan tapi kan enggak ya? Enggak dong, berdarah kok Iya, ini. iya. Itu kan di Bali ya. Jadi beberapa tuh kalau di Bali tuh dikenal kayak bisa baca lah orang-orangnya gitu. Iya, ininya agak itu ya. Iya. Apa mistis, iya sensitif gitu-gitu. Iya lah ya. gitulah gitu. Terus saudara-saudara aku tuh ada beberapa tuh emang bisa gitu. Dihitung jari lah ada 3. Yang aku tahu banget tuh 3, mungkin yang aku nggak tahu berapa. Nah di keluarga Iki juga ada. Nah, setelah mendengarkan beberapa kisah perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja,
dari awal hingga pada titik pertunangannya saat ini. Apakah masih ada yang ingin mempertanyakan apakah Mahalini mau ke Rizky Febian lantaran mengejar cuan? Gue sudah menjelaskan bahwa kalau gue nggak nikah ya udah gue nggak nikah. Oh, jadi lu mau fokusnya cari suami Cari gitu? duit. Duit sama suami? Duit bukan suami. Suami yang bawa duit. Lu nggak berstrategi kan? Enggak. Awas, hati-hati kejebak sama strategi sendiri lu. Enggak. Iya. Enggak. Terus, menurut Neng Lini nih, jika di saat sudah menikah nanti dan Aiki melirik wanita lain dan seenaknya saja mengatakan rasa suka meski mungkin hanya di mulut, apa tindakan Neng Lini nih? Udah bilang sama dia, awas aja lu kalau misalnya udah married tuh begitu ya, pagi-pagi sarapan lu tuh beda lu. Di tubuh lu hilang, lu nggak ada tuh. Makan sosis lu. Untuk sekedar meluruskan, maaf jika melenceng. Mahalini yang diketahui 3 bersaudara dan dirinya bungsu atau hanya satu-satunya wanita dalam kakak beradik. Sementara 2 kakak laki-lakinya yang masing-masing sudah menikah, Dion Raharja dan Jody Raharja. Mereka memiliki kehidupan yang cukup mapan dan tinggal satu atap di rumah orang tuanya yang berlantai 2 di satu kawasan di Jalan Raya Podaan Batrut, tepatnya di Desa Azeman Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rumah orang tua Mahalini yang memiliki beberapa bangunan di dalam lokasi ini berhadapan langsung dengan salah satu jasa ekspedisi pengiriman, dan tepat di belakang rumah Mahalini terdapat sebuah pura yang aksesnya bisa dilalui tepat di samping rumah orang tua Mahalini ini. Para kakak Mahalini juga masing-masing sudah memiliki aset sebuah penginapan sekelas hotel ternama tak jauh dari rumahnya di Canggu, Bali. Ayahnya juga pun demikian, memiliki beberapa usaha termasuk penginapan. Oh iya, tambahan juga, kakak sulung Mahalini saat ini juga lagi menambah aset homestay sementara proses pengerjaan. Ini belum termasuk usaha Dr. Nindi Priscilia, istri Dion Raharja, kakak sulung Mahalini, yang juga memiliki beberapa usaha kecantikan dan lini usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Serta menerima jasa endorse, juga ada usaha tambahan online shop produk lokal dan luar negeri. Mahalini yang satu-satunya anak perempuan di dalam keluarganya, tanpa menikah dengan Rizky Febian pun otomatis ada hak tinggal di rumah orang tuanya. Apalagi diketahui juga dari hasil kerja keras Mahalini sebagai penyanyi atau public figure, belum juga setahun mengumpulkan pundi-pundi rupiah pada tahun lalu dari hasil manggungnya kesana kemari, ia sudah mampu membeli rumah di Jakarta dan mobil kelas mewah. Dari hasil pencapaian Mahalini kini, bisa disimpulkan Mahalini bisa dikatakan mewakili masyarakat Bali, khususnya untuk karakter umum kaum wanita, bahwa wanita Bali itu umumnya benar-benar pekerja keras, dan sangat fatal jika ada yang berpikiran bahwa wanita Bali itu matre. No. Selain itu, ternyata keberadaan para wanita Bali juga menjadi salah satu alasan para wisatawan memilih tempat wisata di Bali. Wanita Bali memang banyak disukai oleh para wisatawan lokal dan mancanegara. Di Bali, tak sedikit wisatawan asing yang akhirnya menikah dengan wanita asli Bali. Jadi, wanita Bali itu umumnya memang pekerja keras. Bahkan telah menjadi budaya bahwa wanita di Bali diajarkan untuk tidak boleh bermalas-malasan. Masalah kesetiaan bagi wanita Bali, mereka akan sangat mempertimbangkan dalam memilih pasangan hidupnya. Hal itu karena Bali menganut sistem perkawinan patrilineal. Setelah seorang wanita memilih pasangan hidupnya, maka secara otomatis semua hak dari wanita tersebut di keluarganya akan dilepas. Tentu saja, hal ini melalui proses upacara agama atau ritual yang menyatakan bahwa perempuan tersebut melepas ikatannya dengan keluarga dan leluhurnya. Wanita yang menikah tersebut harus bergabung dengan keluarga mempelai laki-laki dan menjadi anggota baru keluarga tersebut. Artinya, jika Aiki dan Lini menikah nanti, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri yang mungkin menjadi pertanyaan di dalam benak para netizen. Apapun itu, silakan membuat pertanyaan dan dijawab sendiri dari melihat video ini. Untuk itulah, wanita Bali terkenal setia dan sangat ingin mempertahankan keutuhan keluarganya. Dahulu pula, banyak wanita Bali bertelanjang dada dimanapun mereka berada. Tapi
Tapi saat mendengar informasi ini, Anda jangan berpikiran negatif. Dengan demikian, wanita Bali mereka tidak takut adanya kejahatan karena penduduk pribumi kala itu terkenal lugu, polos, dan natural. Tampilan telanjang dada sebagai simbol keindahan serta kejujuran lahir dan batin. Walaupun dilihat oleh banyak orang, para perempuan Bali menjaga tubuhnya agar tidak disentuh oleh kaum pria. Ini adalah fakta yang ada, bahkan banyak foto yang beredar di dokumentasi yang tersebar di internet. Jadi, sampai di sini setidaknya bisa dipahami ya. Jangan ada yang berpikir wanita Bali itu murahan. Perlu diketahui pula, wanita Bali wajib bisa meja jahitan. Meja jahitan adalah membuat berbagai sarana persembahyangan yang terbuat dari daun kelapa atau janur, daun ental dengan berbagai pendukung seperti bunga dan buah. Hebatnya pula, wanita Bali memiliki kesenian tinggi dan kreatif. Selain itu, hampir semua perempuan di Bali diwajibkan belajar menari pula. Kalaupun tidak belajar menari, para wanita Bali tersebut biasanya diajari seni lain seperti menggambar maupun mengukir. Makanya tidak heran jika sebagian besar perempuan di Bali punya darah seni. Masalah kereligiusan, perempuan Bali sejak kecil sudah diajarkan hal-hal yang religius seperti melakukan persembahyangan maupun mengaturkan sesajen. Dalam rumah tangga, kewajiban mengaturkan sesajen biasanya dilakukan oleh seorang wanita atau perempuan. Bali adalah salah satu kota paling religius di Indonesia, maka tidak heran kehidupan warganya tidak lepas dari adat dan aturan agama. Wanita Bali juga tergolong orang yang masih sederhana, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Wanita Bali memang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjalankan kewajibannya masing-masing dibanding saling bertentangan dengan orang lain. Hal ini juga membuat wisatawan asing semakin tertarik dengan wanita Bali. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang rencana mau meminang wanita Bali nih? Sebenarnya, masih banyak lagi kultur budaya dan hal positif lainnya yang layak diadopsi di Bali. Tapi sudahlah, intisarinya mari kita saling menghargai sesama. Ingat, jangan terlalu berharap pada orang lain. Daripada menjadi seseorang yang membutuhkan orang lain, jadilah seseorang yang dibutuhkan orang lain. Sebab terkadang mereka pun yang pernah sangat peduli bisa berubah dalam sekejap saja. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang tertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.